Selamat siang, selamat berjumpa kembali dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang sistem penyimpanan dokumen pada cloud storage. Mungkin di sini banyak yang tanya, apa sih sebenarnya cloud storage itu? Namun pada kehidupan sehari-hari tentunya pasti kita sudah pernah memakai ini sebelumnya. Mungkin saya kenalkan lebih detail. Apa itu cloud storage pengertiannya? Cloud storage adalah suatu media penyimpanan berbasis server yang diletakkan di suatu tempat di mana setiap peralatan komputer yang terintegrasi dengan server tersebut dapat melakukan sinkronisasi data secara real time. Nah, apa sih gunanya ini? Jadi bayangkan, kita itu punya suatu pusat komputer dan kita itu punya banyak gadget, punya laptop, handphone, tablet. Nah, kita itu ingin mensinkronkan dokumen-dokumen kita. Cara simpelnya pakai aplikasi cloud storage ini. Manfaatnya apa sih cloud storage ini? Yang pertama itu keamanan data kita terjamin. Jadi data kita itu di backup di server tersebut, sehingga seandainya misalkan gadget kita ada yang hilang satu saja, datanya itu aman. Kemudian yang kedua itu dari segi waktu, sinkronisasi data secara real time. Jadi setiap detik ini kita tidak akan ketinggalan informasi apapun dari pekerjaan-pekerjaan kita. Kemudian yang ketiga itu hemat biaya. Daripada kita misalkan mungkin membeli server dengan kapasitas hard disk yang besar, lebih murah kita berlangganan si cloud storage ini ketimbang kita misalkan investasi membeli server. Oke, kita masuk macam-macam cloud storage. Di sini kurang lebih saya ada 5 komparasi aplikasi. Ini kenapa ada jempolan, nanti saya jelasin lebih lanjut ya. Oke, jadi yang pertama itu saya bandingkan dari 5 parameter. Yang pertama itu batasan file maksimum. Untuk Microsoft OneDrive itu cuma 10 GB. Sementara kalau Dropbox tidak ada batasan. Jadi kita bisa upload file itu tidak terbatas kapasitasnya. Kemudian untuk Google Drive maksimalnya cuma 5 TB. Kemudian untuk box, ini mungkin kita jarang kenal ini ya. Ini kalau untuk free user itu saya cuma dapat 250 MB, tapi kalau misalnya kita udah langganan, itu maksimal cuma 5 GB. Kemudian kalau Amazon ini tidak ada batasan. Oke, terus seandainya kita mendaftar sebagai free user, apa sih benefit yang kita dapat? Kalau misalkan kita langganannya Microsoft OneDrive, kita dapat pertama 5 GB. Cukup banyak sih rasanya ya. Kemudian kalau seandainya Dropbox, itu cuma 2 GB dapatnya. Kalau Google Drive, kita dapat 15 GB, box nanti dapat 10 GB, tapi kalau bisa kepakai 5. Nanti 5 sisanya kita harus bayar lagi. Kemudian kalau Amazon, itu tidak ada penyimpanan gratis. Jadi harus bayar dulu kalau mau pakai dia. Nah, untuk seandainya kita misalkan sudah langganan, itu gimana sih? Jadi kalau langganan, nanti itu kalau untuk OneDrive itu kita dapatnya 10 GB, kemudian seandainya untuk aplikasi lain itu kita bisa juga bayar. Nah ini untuk kapasitasnya. Jadi kalau misalkan untuk OneDrive tadi, kalau kita misalkan langganan $2 per bulan, kita itu bisa dapat 50 GB setiap bulannya ya. Kemudian kalau Dropbox $10 per bulan, tapi kita dapat 1 TB. Ini kenapa ya jempol nih? Ini kalau sektor energi kita pakainya ini di sini. Soalnya murah, cuma $10 1 TB. Ini value for money banget lah kalau kita. Nah, sebenarnya untuk Google Drive itu harganya juga sama. Tapi sayangnya kalau Google Drive itu kita harus pakai akun Gmail. Sebenarnya kalau KPPIP kan non Gmail ya di sini ya. Jadi lebih bagus kita pakai Dropbox di sini dibanding OneDrive. $2 cuma 50 rupiah. Kan nih $10 nih 1 tera, berarti murah ini dong. Oke. Nah, terus seandainya box udah $10, dia cuma 100 GB lagi. Wah, mahal banget nih. Nah, kalau untuk Amazon itu cukup bayar $60 per tahun, tapi kapasitasnya nggak terbatas. Ini perlu dicoba sih, saya juga belum pernah nyoba kebetulan. Oke, untuk sistem operasi kompatibel di semua platform yang ada saat ini ya, kayak Windows, Mac, Android, iOS, dan lain sebagainya. Oke, terus saya mau mencontohkan bagaimana sih sektor energi dan ketenaga listrikan ini berkoordinasi dengan menggunakan Dropbox. Jadi yang pertama itu kita setup perangkat Dropbox KPPIP yang terdiri dari banyak proyek kita. Jadi kita punya folder KPPIP khusus
kita punya folder terkait oil and gas, punya folder terkait proyek ketenaga listrikan, dan punya juga folder terkait proyek kilang. Nah, ketika kita mengirim email, itu kita cukup mencantumkan linknya saja, tidak perlu upload. Kenapa kita menghindari upload? Karena kita takutnya akan ada batasan limit pengiriman dan juga penerimaan. Jadi kadang-kadang kita suka dapat notifikasi kalau misalkan attachment ini udah maksimal. Mungkin kalau teman-teman sini pakai Gmail itu kan cuma 25 MB ya, kapasitas maksimumnya. Sementara mungkin kita sering ngadepin kasus, kita itu perlu query file dan kapasitas lebih dari 20 MB. Nah, jadi cloud storage ini bisa menjadi solusi untuk hal itu. Oke. Ya, demikian presentasi singkat saya tentang cloud storage. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Tepuk tangan.